Om happy nggak misalnya? Happy lah, happy banget gue. Happy nongkrongnya? Happy. Nggak ngedrin. Ini pertanyaan yang selalu keluar ke bintang tamu. Ngedrin nggak? I'm with friends, how can it be drain? Damn. Gue happy, gue serius gue happy. Gue tuh kan sebenarnya kan harusnya minggu lalu ya. Ya. Nah terus minggu lalu tuh kan gue ya adalah gitu kan. Nah, makanya gue kan nggak bisa. Makanya terus gue bilang sama si Angel aja, lu bilangin sama anak-anak kalau emang gue harus hari itu ya udah gue pulang jam 12 nggak apa-apa deh. Maksudnya tapi kan gue pagi-pagi tuh soalnya gue jam 5 tuh gue harus ada di lokasi. Oke. Ya udah gue pulang jam 12 nggak apa-apa deh. Ya udah gue kurang tidur tapi gue udah kerja gitu. Atau ya udah next week tapi gue nginep gitu. Gue sih ngarepinnya adalah nginep ya kan lebih enak lebih ya. enak ya Om. Tadi tuh kita bahas Om tuh bisa ngebaca chat, terus bisa langsung interaktif gitu dalam 1 menit, bisa bisa apa? Jadi ada topik Bisa reply 3 kali gitu. Maksudnya Iya, bisa ngebaca tuh. Ada Selos. mana Selos? Tadi di atas. Maksudnya nge-reply 3 kali. Ya, Om bisa cepet bacanya, terus habis itu langsung interaktif, langsung jawab, baca lagi langsung jawab, bisa cepet gitu bacanya. Sedangkan untuk beberapa guest star kayak Karena gue dyslexic pak. Jadi gue tuh nggak baca, gue ngambilnya per kalimat. Ngambilnya apa namanya? disleksia. What's that? Jadi gimana ngomongnya ya? Kalau ini kan gampang banget tuh. Apa? Contoh, iya minum americano aman nggak? Lambung gimana tuh di atas tuh? Itu langsung kebaca tuh, drat gitu. Tips simpel buat rezeki rutun berat dan thanks gitu. Itu gue juga kebaca. Ya begitu. Om Dad udah makan belum? Gua nggak makan pagi bro. puasa Om ya, fasting berarti ya. Kayak gini Om makan berapa malam ya? Malam. Jam 7, jam 8 gitu. Iya. Terus siang ngopi lagi Om? Ini gua abis ini ngopi. Udah stop. Oh udah nggak ngopi lagi udah. Nah terus ini biasanya kalau habis olahraga gini ya kayaknya hari ini gua nggak nge-gym lah ya, udah lewat kan. Kalau nge-gym siang-siang udah agak males gue soalnya, jujur aja sih. Kecuali kalau Aska lagi mau nge-gym siang atau sore gue ikut. Bareng. Tapi kayaknya hari ini udah enggak. Biasanya nge-gym, renang, kopi, nge-gym, renang, kopi, terus masuk magnesium taurat sama taurin. Oke. Supaya down. Ototnya jadi lebih Iya. lu mesin otot supaya ya. lu mesin ototnya supaya down. Kalau nggak malam susah tidur tuh. Oke. Karena biar down kan, jadi Iya. sore udah down. Udah enak. Thanks obrolan semalam semuanya daging semua jujur. Aktif energi harian berapa ya? Gua tuh nggak percaya dengan ini tidak menjelekkan brand apapun ya, tapi gue tuh nggak percaya dengan, gue tuh pernah mencoba pakai 3 brand fitness. Jadi di tangan kiri gue pakai Garmin, tangan kanan gue pakai Whoop. Iya sih, jam 9. Jam 9 udah tidur. Tapi gue di mobil tidur ya. Oh di mobil tidur. Kalau jalan gitu. Kalau Karena kan jalan, bego nggak ada iya, kerjaan, mobil hilang tidur. sendiri sih biasanya sih. Kenapa? Yuk. Tidur jam 9, bangun jam 3. Ya sama aja kan 6 jam 7 jam dapat. Iya. Tetep sih gak kebayang, hari panjang banget tuh. Iya, hari sih panjang banget ya berarti ya. Panjang banget. 18 jam berarti ya? Enggak juga dong. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Kan hilangnya jam 9. Jam 9 udah tidur. Tadi 18 jam sama. Enggak sih, kita sih hari singkat sih kita. Hari singkat kita. Enggak dong, panjangan kalian. Oh, aman, TPN. Enggak. Aman lagi main TPN. Nggak, kalau lu sehari-hari tidur berapa jam? Nih, misalnya nih, biasa kita tidur jam 5 jam 6. Iya. Bangun jam 5 siang jam 3 sore. Iya. Kadang habis makan tidur lagi. Tidur lu lebih panjang emang. Tidur lebih panjang. Tidur lu panjang. Ini gue shutdown. Kalau gua sehari-hari tidur 6 jam. Ya sama. Iya, 6 jam. Mau 6 jam berapapun kalau tidur 6 jam ya sama aja 6 harinya. jam kan? iya. Kan jam 4 tidur, jam 10 bangun. Nah ini gue shutdown nih. Apa sih itu? Gue Siapa shutdown. ya?
Shutdown tuh apa konteksnya? Tidur. Hah? Tidur hilang kan. Lu? Sekarang? Jadi bisa kapanpun sekarang. Oh gitu. Saran nggak ada gym? Oh, nada chat om katanya, kata viewers. Hah? Nada chat? Katanya 30 menit lagi makanannya sampai. Kok nada chat om tuh gimana? Taunya nada chat om? Gua diabetes gimana? Dia di sini mungkin om. Hah? Live chat kali. Di live chat mungkin. Gua diabetes gimana sih? Nada udah di kitchen. Ini semuanya jadi 9.30 langsung kirim ya, udah mau jadi, oke. Tuh yang mau pesen tuh guys. Namanya apa tuh? Nada sampai beli membership biar bisa chat papa tadi. Karena chat papa nggak dibales. Lagi renang, gimana balas? Fit habit. Lagi Fit habit renang. ya? Fit habit. Underscore kitchen. Fit habit. Nah ini tuh dia tuh jual Fit Habit tuh kayak apa namanya, kayak catering yang seminggu sebulan gitu. Oke. Jadi makanannya dikirim seminggu sebulan. Tuh guys yang pengen makanan sehat, bergizi, protein tinggi, fit habit underscore kitchen. Tapi the beauty about Fit Habit is, gua nggak menjelekkan brand lain ya. Ya. Tapi banyak brand-brand yang nggak ngitung sebenarnya makro mikronya. Oke. Baru gua bahas sama Giri waktu itu. Makro mikronya tuh bohong, nggak ngitung. Itu banyak lah yang gitu. Gua nggak bilang brandnya apa, tapi ada lah. Nah kalau gue kenapa gue ngomong Fit Habit bagus, karena kalau sampai makro dan mikronya nggak dihitung dan gue tahu itu salah, yang marah saya. Iya. Karena gue ngitung makro mikro. Itu kan konsumen pertama ya Om Ded. Iya. Kayak kemarin makan di sini kan juga fit habit. Iya, jadi harus ngitung makro sama mikronya. Saya agak nyender, maaf ya Om ya. Ya nggak apa-apa. Agak ngap Om. Oh dia bukanya per minggu batch gitu om ya? Ya per minggu atau per bulan. Ayam suwir, balado, nasi uduk, tempe orek, cah tahu, sambel, sate ayam manis, nasi putih, goreng. Nah bagusnya dia ada satu, gue kayaknya pernah deh, kayak cookiesnya dia itu kan kalorinya cuma 50, tapi lebih enak dibandingkan cookies biasa. Yang jadi masalah dengan makanan sehat kayak cookies nih ya, dia bisa bikin cookies 50 kalori, rasanya nanti lu coba. Cookies biasa yang mahal, rasanya lebih enak ini jauh. Padahal nggak no sugar, pakainya erythritol. Pakai erythritol. Nah, tahu nggak masalahnya? Mahal pak. Bahan-bahan Mahal. makanan sehat tuh kan Harganya tinggi harganya banget. kan Iya. tinggi banget. Nah, cookies nada enak banget iya. Jadi gue tuh ya berhasil berarti kalau papa nggak balas nada chat di sana aja udah gila. Orang-orang bantuin aku biar papa nengok. Ya kan saya tidak di sini terus nada. Ini aja om, kasih nomor saya ke dia aja biar saya. Ya. Ngapain? Iya kan, biar saya Ngapain? antar aja om. Bener. Ntar lagi 17 tahun tuh anak. Iya, enggak bukan ke arah sono, saya kan juga udah punya pasangan biar komunikasinya enak aja gitu. Enggak muke lu. Biasa jam segini masih tidur. Yoi. Nyenyak jam segini. Tapi jam segini pagi-pagi tadi 90.000. Buset. 92. Om Ded tuh baju biru supir baju biru. Belakang bukan japet. Biasa berapa nonton pagi? Oh pagi Belum bangun om, jam segini om. bangun. Iya Belum bangun. masih beler. Nginep sampai closingan. Ente kira gua nggak punya kerjaan ya, sumpah ya dari kemarin nih. Gila lu bener. Pengangguran lu pikir gua. Lihat sekali ini gua pakai baju warna putih. Gua tuh sering pakai baju warna putih. Sejarah banget udah pada seger, mantap. Kayak gini om, badan berapa om? 77. Itu berapa Ger? 80. Jadi gue tuh punya target gini. Soalnya gue punya target tuh gini. Di otak gue adalah bahwa buat ukuran celana gue tidak boleh lebih besar sama Aska. Hah? Gimana om? Oh, ukuran caranya om Ded nggak boleh lebih besar daripada Aska. Why? Ini target aja. Jadi kalau gue jadi gue tuh beli celana apa beli baju tuh selalu belinya satu untuk dipakainya berdua. Ngerti nggak?
Lucu banget. Iya, jadi kayak jeans nih. Gue punya jeans satu. Jadi misalnya jeans ada 4 nih gitu ya. Nah ini kalau dicuci di rumah, udah taruhnya mana buat dia mana buat gue di random aja gitu. Karena bisa pakai duanya. Jadi kalau gue pakai udah kesempitan atau dia pakai kesempitan, ya berarti saatnya kita cutting gitu. Oh, Saatnya sangat cutting. healthy. Jadi nggak boleh lebih Menarik ya. Kayak Jot sama Yuka. Bukan urusan irit ya? Apa? Bukan urusan irit, bukan. dan jadi irit. Oke. Berarti ada. Karena sepatu kan ukuran sama. Hmm. Jadi sekarang baju kayak kemarin kan dia pakai baju gue tuh. Nah celana tuh bukan baju gue, bukan celana gue sih. Itu pakai baju dan celana bersama gitu. Oke. Bagi ya. Bentar. Terus ini Ini ada. ada sini mah. Kayak Jot sama Yuka. Marjet nyolong, bukan kayak Jot sama Yuka. Minjem nyolong. Om, kita orang kalau pengen ikut komcat bisa gak sih Om? Bisa. Bisa. Ikut komcat? Ini ya komcat ya. Komcat tuh komponen cadangan. Jadi Jadi itu wajib militer gitu? cuma 3 bulan, 6 bulan. Jadi gue pernah tuh ya gue seminar di salah satu kampus gitu kan. Kalau seminar di kampus kan pertanyaan anak-anak juga ya you know lah gitu ya. Mereka tuh kan kritis banget. Terus gue ditanya apa sih gunanya komcat, buang-buang duit lah apa. Kan memang duit yang dikeluarin buat komcat kan gila-gilaan. Yang jadi masalah adalah gini, teman-teman harus ngerti bahwa kita tuh nggak punya wajib militer. Indonesia tuh nggak punya wajib militer. Karena wajib militer tuh biayanya tingginya luar biasa. Oke. Terus gue jawab ke mereka, gue tanya, ini sore nih dari teman-teman yang ada di kampus ini, kalian ada cowok yang nanya lah, buat apa buang-buang duit lah apalah gitu. Terus gue tanya, kalian pencinta K-pop nggak ya? Iya. Gitu ya. Iya. Terus pada BTS nonton nggak, NCT nonton nggak, fans nggak mereka? Terus mereka kan pada enggak lah kita nggak nonton gitu kayak gitulah. Gue bilang oke, gue juga nggak nonton, gue juga nggak suka. Tapi gue bilang tapi kalian nggak suka kenapa? Terus ada yang bilang ya gayanya kayak cewek gitu biasa kan gitu. Ya. Kan? Oke. Tapi gue bilang kalau Korea Selatan tiba-tiba diserang, mereka semua tahu cara perang, mereka semua tahu cara megang senjata, Tahu karena cara mereka megang punya wajib militer. Iya. Yang lu bilang mereka nari-nari di atas panggung, mereka tahu caranya perang. Kita nggak tahu bos, Kita nggak tahu. kita nggak tahu. Makanya dibikinlah komcat. Komcat itu komponen cadangan. Akhirnya orang awam bisa ikut wajib militer. Selama 3 bulan 6 bulan diajarin tuh kayak tentara, udah diajarin megang senjata, diajarin apa dia. Dan itu ada pangkat-pangkatnya. Nah nanti setelah itu masyarakat yang ikut itu dibalikin lagi ke masyarakat menjadi masyarakat biasa. Ketika terjadi satu gangguan, apapun gangguannya, misalnya bencana alam atau tiba-tiba ada masalah atau ada apa, langsung aktif mereka. Dengan Mereka pasti otomatis langsung switch berubah langsung ya, ya. jadi pasti. langsung misalnya di daerah tertentu ada kejadian lah, misalnya apapun ya, kejadian mau gempa bumi Oke, kayak gitu. misalnya ya. Atau ada kasus terorisme atau ada apapun lah gitu, itu langsung mereka kita kontak di kodim tersebut, komcatnya gerak semua, pakai seragam lagi, bersenjata Langsung. lagi, ini lagi langsung masuk. Ih, keren loh. Itu konteksnya komcat dan Batas itu umur maksimal buat ikut berapa Om? kayak 30-an karena boleh gitu. Dan banyak yang nggak paham, yang ikut itu jangan kalian mikir oh ikut terus misalnya orang nggak ada kerjaan ikut. Enggak, ada dokter yang ikut, Iya. ada S1, S2, ada yang S3 yang ikut, ada pilot yang ikut. Nah pilot nih kalau pilot ikut nanti bisa diajarinnya bawa pesawat tempur gitu misalnya. Iya. Jadi ketika ada apa-apa kita punya pilot-pilot pesawat tempur Pilot-pilot dari cadangan, orang-orang iya. awam. Itu 3 bulan benar-benar di karantina Om. Karantina. Karantina. Gak bisa pegang HP. Bisa lah, bisa. Karena kan memang nggak seperti tentara banget. Tapi intinya dalam waktu 3-6 bulan tersebut diajarin gimana strateginya, apa yang megang senjata, isi peluru, ngokang senjata, ajar nembak. Udah tentara aja. Habis itu udah balik ke masyarakat. Tapi punya pangkat masing-masing. Nah pangkatnya itu tidak bisa dipakai. Baju seragam juga nggak bisa dipakai.
kecuali pada saat Situasi ada sesuatu darurat situasi gitu ya? darurat, situasi tertentu, Mereka seragam langsung. pakai, pangkat ada, senjata ada, semuanya jadi ada. Makanya sebenarnya gue bilang kayak MBG kayak apa, programnya mah bagus bos. Iya. Cuman orang Indonesia kan kadang-kadang program begitu dijadiin ya gitu lah. Terus kayak waktu itu kan ribut kan kayak beli alusista, beli ini, beli persenjataan, beli apa, buat apa kita mau perang juga enggak. Ukraina juga nggak mau perang. Nggak ada yang tahu sih emang. Tiba-tiba diserang Rusia, lu mau ngomong apa? Oh, kuliah dulu ada wajib militer. Kuliah itu bukan wajib militer tuh, kuliah tuh kalau nggak salah apa gitu namanya. Oh, next agenda maraton. Mobil kita ya. Ngomel ya. Seru yuk, sumpah. Ada nggak Gua pernah teman-teman? nonton. Gue sempet mau cari tahu, gue Program KDM tuh gimana? Itu sama tuh kayak Komcat. Ada nggak teman-teman di sini yang ikut Komcat? Ada nggak? Oh, di Korsel tuh ada variety show namanya Resimen Real mahasiswa. Man. Hah? Ada variety show Om di Korea Selatan namanya Real Man. Jadi idol artis tuh dimasukin barak beneran, Oh, iya. tapi di variety showin. Di variety showin? Iya. Kayak KDM. Tapi Iya. nggak di variety showin. Iya. Seru banget itu. Menwa, iya. Resimen mahasiswa. Sayang sisa 5 hari ya. Tuh ada tuh dari Menkes mereka ikut Komcat. Daftarnya ada, lu cari aja di mana-mana banyak kok daftar Komcat gitu. Tuh SPPU Komcat, tuh banyak yang Komcat. Ya ada. Saya Om 2 tahun yang lalu 6 bulan tuh ada ikut Komcat. Komponen cadangan. Makanya namanya komponen cadangan. Iya. Kan ada komponen utama. Ini ya. komponen Ini komponen begitu, cadangan. itu komponen cadangan. Lu bayangin ya kalau misalnya Jatah cuma. senjata ya. Lu bayangin tapi kalau negara kita tiba-tiba diserang, tentara kita jumlahnya berapa sih? Nggak banyak loh bos. Terus kalau kita bicara persenjataan ya udahlah kita buka-bukaan aja kalau lawannya misalnya Amerika atau negara-negara gitu ya. Ya udah pasti jauh, Om. Hancur dong. Hancur, Om. Berarti perang benernya terjadinya di mana? Darat. Darat. Balik lagi ke gerilya kemana. Nah itu komponen cadangan masuk semua tuh. Orang nggak tahu kalau lu komponen cadangan. Orang nggak tahu. Orang nggak tahu. Tapi lu tahu cara megang senjata, lu tahu strategi perang, lu tahu ini. Nyamarnya jadi masyarakat. Wih, Serem loh itu. iya kan? Gila. Orang tanya ya warga biasa Warga aja. biasa, iya. Itu intel sih kita coy. Itu kan dilakukan Vietnam zaman dulu. Iya. Tapi tahu cara megang senjata, tahu Iya. strategi. Tahu strategi, iya semuanya. Bayangin tuh. Kenapa ada peperangan ya? Hmm? Kenapa ada peperangan? Itu Padahal perdamaian bahagia. bukan itu pertanyaan yang Ya kalau kita mau Udah. bicara konspirasi bisnis senjata lah ya katanya gitu, ada yang gitu. Apa tapi itu juga udah terjadi dari seratusan ribuan tahun yang lalu. oli, minyak kan gitu kan. Perebutan wilayah, perebutan sumber daya. Makanya ya kenapa si Hawkins yang Profesor Stephen Hawkins itu pernah bilang ke NASA pada saat itu, tolong stop kirim sinyal ke atas. Jadi NASA itu kan ngirim sinyal ke angkasa kan. Ngirim sinyal itu dalam 2 bentuk. Satu bentuk adalah suara, data. Satu bentuk lagi gambar. Gambar itu gambar Michelangelo, gambar manusia cowok yang lagi begini tuh. Oke. Itu dikirim keluar supaya pengen lihat apakah ada balasan dari luar. Karena kalau ada balasan di luar kan artinya ada makhluk hidup lain. Oke. Stephen Hawkins itu adalah satu-satunya orang yang minta NASA untuk stop sending that. Nah, ketika ditanya kenapa stop, kan kita mau mempelajari. Menurut Stephen Hawkins tidak ada satupun makhluk hidup yang datang dari luar ke dalam dengan damai. Amerika datangin Columbus nggak damai loh ending-endingnya. Ya kan, orang Amerika aslinya kan bukan begitu kan. Betul. Nggak ada. Negara lain ke Indonesia nggak damai loh. Jadi lu bayangin kalau kita itu, jadi kalau menurut Stephen Hawking gini, kita itu kalau nggak ketahuan ada makhluk hidup, ya udah. Jangan lu undang-undang orang yang lu nggak tahu. Ngapain lu undang-undang orang yang nggak tahu? Nggak mungkin orang datang
Kalau mereka bisa datang kata Stephen Hawking, kalau mereka bisa datang, artinya teknologi mereka lebih gila, lebih bagus, kemajuannya lebih bagus, terus datang. Kita kan dianggapnya monyet-monyet. Iya. Masuk akal. Yuk minta kopi dong. Pesan, habis ya? Ah, gua kayaknya kita ada kopi. Oh, atau beda ya? Oke. Pattern kopi dong kan? Ibot alien nyamar. Tapi kalau teknologi mereka lebih canggih, ada kemungkinan mereka bisa baca kita, tapi kita nggak bisa baca mereka ya Om. That's the point. Apalagi mereka bisa nyampe ke sini. Oh iya, nyampe ke sini. Ada kemungkinannya Lu kita bisa nyampe ke sini udah gila ya. Mereka lebih canggih pasti. Iya. Mungkin nggak mereka bisa nyampe ke sini dan sebagainya terus nggak menjajah tuh. Nggak mungkin. Yang pasti aja tempat, ya kan? Butuh tempat, butuh apa. Iya, teritori. Ikut konser bayar gak sih Om? Enggak, gratis. Dan digaji. Daftar gratis, tapi ada seleksinya kan Om, ada tesnya kan, ada tes tertulis, kalau nggak salah ada tes fisik ya. Ya kan maksudnya kalau lu tiba-tiba ada penyakit jantung atau apa yang Oke, bisa. Tapi maksudnya tesnya nggak kayak tes tentara ya. Oh iya, beda Kalau tes pasti. tentara kan mata harus apa, Iya. ini harus apa, tinggi badan. Kalau Tinggi ini badan. enggak gitu. Jadi maksudnya ya inti kesehatan lah. Jangan sampai lu Oke. lagi dalam keadaan sakit. Dan digaji lu Setiap bulan, setiap bulan. setelah lulus dari situ. Ya, jadi pada saat lu ikut Oh, selama lagi masa selama konser ikut itu digaji tiap karena bulan. orang dianggapnya kan lu Nggak ada kerjaan, nggak ada pemasukan ya. ikut. Nah, terus juga perusahaan boleh ngirim. Oh, Gitu. Ya misalnya ada perusahaan nih, dia ngirim pegawainya semuanya ikutan Komcat gantian gitu, bisa. Iya, dan digaji. Habis itu balik lagi kerja gitu. ikut apa ya? Kalau orang nggak ada keren enak, Bos. Jadi aku tuh pernah pikiran sama temenku. Temenku nih dia ngajak kan, mau coba gak ikut Komcat, dibilang. Kita kalau dari Komcat 6 bulan pasti kita keluar jadi orang yang berbeda, pasti dibilang. Pasti ke arah yang lebih baik gitu maksudnya, jadi karena kan Pasti. kita dididik Pasti. Militerisme kan? iya, Ya, militerisme pasti. pasti kan gitu kan. Pasti, itu mah pasti. Udah pasti jadi yang lebih baik itu didikannya, Aska itu pernah ikut berapa hari tuh karena kita bikin program kan. untuk ikut pelatihan di situ. Ikut pelatihan di situ. Dan happy. Lu begitu selesai pasti akan kayak kangen gitu. Iya sih. Ya kan? Ya kayak orang ikut retret gimana Tapi sih? ngejalaninnya pasti juga berat sih Om, pasti latihannya. Kayak, tapi kan tidak seberat ketika lu ikut militer. Militer aslinya ya. Ini kan Untuk umum, untuk warga Iya. sipil sebenarnya ya. Ini kan buku warga sipil, lebih ke teknis perang, lebih ke teknis ini olahraga, terus kayak gitu. Lu latihan yang apa, yang jalan di pari-pari Iya. gitu, dan lebih tidak seberat tentara Iya, beneran iya, lah iya. gitu lah. Terus lu akan senangnya nanti penggunaan senjata ininya apa, ini yang rakit senjata cepat, ini cepat gitu. Terus ikut kayak ada simulasi perang. Happy, lu pasti happy banget. Karena banyak orang yang ikut. Nah, ada orang yang ikut terus mau ikut lagi. Tapi nggak gitu. boleh. Gua nggak tahu kalau sekarang boleh apa enggak ya. Karena kalau dulu tuh maksudnya gini, karena kalau dia ikut lagi sebenarnya kos negaranya jadi tinggi kan. Iya, udah pernah ngapain lagi gitu ya. Kos negaranya jadi tinggi. Dan ada pangkat-pangkatnya, Pak. Wah, yo, tapi kalau 3 bulan kayaknya Kelamaan ya. Sebulan bisa lah ya? dan 3 bulan lah. Bisa gak sih Om? Gak bisa ya? Biayanya? Enggak lah, kita request, boleh gak? Sebulan tapi dikontenin gitu. Kalau sebulan tuh ada, tapi kayak misalnya bukan Komcat tuh kayak yang KDM kirim tuh. Camp. Oke, Bisa camp. Camp. Oh kalau gitu berarti bisa dong kita contoh ya, kita bekerja sama satu Bisa, badan, bisa banget satu tuh. badan, terus kita bikin reality show Bisa. untuk sebulan Nah, gitu. Aska bikin kan? Oh, yang waktu itu mana ada ya? Iya. Itu kan yang gelantungan dari atas Iya. yang bawa Aska, si Nada nangis-nangis itu kan ada. Terus kita komit, nurut. Itu berapa lama yang Itu- atas mau nonton? Dibangun pagi bangun, dar, bangun. Itu Aska waktu itu tuh dia gelantungan dari atas, atasnya tuh tinggi 4 gedung. Tinggi 4 gedung pakai tali, lilit di sini, bawa senjata. Turun jalan gitu. Itu keren. You will love it.
Iyalah, itu kayak semua cowok juga pasti Iya, seneng lah pasti lah. Lu ada seragamnya, dikasih semuanya. Semua dikasih. Dan lu ada pangkatnya nanti. Lu itu. Dapat pangkat. Minggu aja ini. 2 minggu kok mundur lagi. Sebulan oke. Dan Kalau sebulan oke lah. 2 minggu. Lama-lama 3 hari. Ya kalau yang di Korea itu berapa lama? Cuma latihan berbaris. Kurang lebih sebulan. Sebulan. Waktu dirilis nangis beneran. 2. Iya. Selega itu. Kalau gue sebenarnya tertarik pengen ikut komcat benerannya sih 6 bulan sih. Bisa. Lu pengen ikut ya. Tapi kalau cari aja misalnya lu men. mau ikut, misalnya gini, kalau misalnya untuk konten, kan bisa kita minta, sebenarnya gini kan kita bisa minta untuk mempromosikan ya. Betul. Promosikan komcat. Jadi misalnya gue mau bikin konten 3 hari ya bisa. Untuk promosiin mereka. Tapi kan dilatihnya gimana. Terus kita selama 3 hari ikut di sana. Iya, itu bisa. 2 minggu. 2 minggu. Kalau Sebulan sih, sebulan sih. 2 minggu. kalau sebulan enggak. 2 minggu oke. Tidur di sana, di barak, ngikut Iya. semua kayak gitu 2 minggu. Makan di sana, Makan tidur di di sana, sana. latihan di Dan- sana. Cewek bisa ikutan nggak bisa? Dan nambah member. Bisa. Ya, lagi ngomong sama diri sendiri om. sorry. Punya tato Ngomongin bisa ikut cewek. nggak bisa karena ini kan komponen cadangan ya. Karena ini komponen cadangan jadi harusnya bisa. Itu ada, iya benar bisa. Nanti setelah itu keluar ya ada pangkatnya. Itu ada yang nanya, ada pangkatnya. Cuman setelah keluar kita nggak dapet seragam kan om? Seragam bawa pulang. Karena Oh, kan seragam bawa ketika pulang. dibutuhkan, Pakai langsung. iya. Senjata dikolek, Bertato boleh gak om? boleh. Oh boleh. Karena kan ini bukan Warga Iya, sipil sih ya. Bahkan nanti kan ketika itu bisa menyamar kan gitu kan. Dalam keadaan tertentu. Iya, ya. iya dalam keadaan tertentu ya. Kalau senjata pasti dikolek. Jadi ketika dibutuhkan Oh senjata iyalah, dibagiin iya. lagi. Kalau dibutuhkan. Pangkatnya pasti beda lah om sama militer yang asli kan pasti beda sama TNI kan. Ini pangkat paling bawah kan om? enggak karena jadi correct me if I'm wrong Oke. ya. Nanti coba dicek lagi. Jadi kan misalnya ada TNI AD, Oke. ada TNI AU. Nah, AU. ini nanti TNI KC. Oh komponen cadangan sendiri. Tentara Nasional Indonesia Komponen Komponen Cadangan. Gitu. Jadi bisa pangkatnya itu, tapi ini pangkat di komponen cadangan. Pangkatnya di komponen cadangan. Iya, di komponen cadangan. Gitu. Waktu itu yang digoreng orang adalah biaya untuk komponen cadangan tuh mahal banget dan tinggi banget ya memang karena begitu yang ikut 10.000 orang gaji 10.000 Iya. orang udah berapa, Iya. makannya udah berapa, pakaian udah berapa. Kalau gua itu berarti gua apa? Pangkat. Apa? Red call berarti gua kalau itu. Mana ada masa pangkat lu liat call. Kalau Arab dengan Itu ada muscle yang memory-nya. kalau kayak dia dokter atau Arab dia dengan pilot, muscle memory-nya apa dia? pangkatnya bisa tinggi. Aku nanya. Oh, karena punya keterampilan Punya ya. keterampilan ya. Karena dia udah pilot tuh. Iya. Dan nanti mereka belajarnya helikopter, Gua telat banget nanti. pesawat tempurnya. Karena mereka udah punya basicnya itu Iya. ya. Mas lu. Apa? Lo SMP Prada, SMA itu tahan bisa. Bintara. SMP, SMA Bintara. Berarti gue mulai dari Bintara cuy. Saya makan kita. Iya. Tuh kalau perwira beda perwira. Seru sih gitu-gitu sih. Cuman orang gondrong nggak boleh sih sayangnya. Oh, saya pengen banget nih. Kan komponen cadangan boleh. Nggak boleh. Iya kalau gondrong dibotakin nggak om? Dirapiin rambut. Wah. Tapi kan 6 bulan habis itu kan lo gondrong lagi. Oh iya. Dirapiin. Rapiinnya sampai gitu om. Enggak. Karena kan kalau misalnya kenapa ini juga ada alasan kenapa gondrong nggak boleh dan sebagainya. Ketika latihan kan bahaya ya. Bahaya. Nyangkut apa Nyangkut, rambut ketarik ini. ketarik Oh, ya. Ada kemungkinan direkrut jadi TNI nggak bisa. Om pengen nanya aneh om, ngomongin gondrong. Om setuju nggak sekolah itu rambutnya harus pendek? Apa bebas? Kalau nanyanya gua, Hah.
Gue pribadi ya. Iya. Pribadi. Kalau gue pribadi, gue setuju sekolah itu harus berseragam sama, Oke, Termasuk itu setuju. Oke. Masuk rambut. termasuk Oh, rambut. Karena ada karenanya. Oke. Karena kalau kita membiarkan satu gondrong boleh, nanti yang satu berwarna. Oh, gue nggak boleh warna, kan natural. Kan gondrong natural. Kalau warna juga kan, misalnya gue mau warnain rambut gimana. Nah, kenapa harus sama? Karena buat gue, mungkin gue zaman dulu ya. Contohnya gini, Aska sekolah di sekolah internasional gitu misalnya. Oke. Gue setuju semuanya harus sama, termasuk kalau tidak jadi ajang show off. Lo bayangin nggak tiba-tiba ada anak ke sekolah pakai sepatu hitam tapi mereknya LV? Itu memang keseragaman itu kan buat menghilangkan hierarki itu kan. That's the Iya. idea. That's the idea. Akhirnya kalau kita bicaranya gitu kan, tas misalnya, malah gue setuju kalau tas ya udah sekolah bikin aja tas yang bagus, tapi semuanya pakai tas yang sama. Sama ya. Sepatu bikin sepatu yang bagus, tapi semuanya sama. Merek nggak apa-apa ya. Kalau semuanya mereknya Nike ya semuanya Nike gitu aja gitu. Rambut dan sebagainya. Kesetaraan berarti ya? Kesetaraan. Karena kalau Kesetaraan. enggak, lu bayangin satu mulai dengan rambut gondrong. Nanti kalau gitu tato boleh ya gitu. Nanti kalau gitu ini boleh ya gitu. Kalau buat sekolah ya bos. Kalau buat abis itu kuliah ya Bebas. terserah. Tapi kan di momen mereka mulai masuk sekolah dan sebagainya, yang pertama kali mereka harus belajar adalah jangan sampai banding-bandingin dia dengan temennya. Kalau mau bicaranya rambut gondrong boleh nggak? Kalau secara egoisme, gue bicara ya sebenarnya nggak ada urusan mau gondrong, nggak ada urusan dengan pelajaran kan. Iya. Jadi bukan buat akademis. itunya, tapi buat kesetaraannya lah menurut gue. Ya sama yang kayak Om bilang tadi, di sampai titik mana kebebasannya itu kan. Sampai yang- titik mana? Yang nggak mengganggu pelajaran. Iya, Iya, kalau gondrong lu juga tukang cukur kagak laku ya. itu. Kasihan UMKM. Jadi bukan masalah gue nggak setuju gondrong, gue sih nggak masalah anak sekolah gondrong. Cuman buat kesetaraannya jadi Iya. aneh. Benar sih Om, kalau itu. Kotak pensil ya kadang masih. Kotak pensil aja kadang masih gaya-gayaan. Iya. Jangan kotak pensil. Rautan. Iya, jangan kotak pensil. Merek bolpen. Iya. Merek bolpen. Kalau udah Faber Castell udah orang kaya tuh. Oh, nah itu kan udah ngomong langsung Faber Castell udah orang Kalau kaya. buku Kiki Ah. udah berduit. Berapa banyak anak yang tantrum ke orang tuanya pengen warnain rambut. Pak, berapa banyak anak yang pengen beli bolpen mahal sama buku tulis mahal gara-gara temennya punya buku tulis Iya mahal. lagi. Permasalahan baru. Jadi masalah baru lagi. Gitu. Padahal kan buku tulis mahal, buku tulis murah nggak bikin dia jadi pinter ya. Benar, benar. Nanti orang tua pada takut masukin sekolah mana lagi. Ah, Jangan di betul. situ anaknya rambut berwarna semua. Bleachingnya udah berapa? Iya. Kalau gua gitu, setujunya gua begitu. Tapi kalau diseragamin semua Om, semuanya mesti warnain rambut gitu. Ya boleh sih. Seragam. Tetap seragam kan? Tetap seragam. Terus sekarang sekolah katanya sekarang yang negeri ini Om ya, region ya. Sekitarnya doang ya. Iya katanya gitu. Nah, itu Om lebih setuju yang kayak dulu apa yang kayak sekarang? Kalau itu menurut gua kayak dulu lah ya, nggak Kayak perlu dulu ya, nafsu. lebih dapet. Ini Karena nggak sih? nggak ada nyambungnya juga Iya. menurut gue kayak begitu. Zaman dulu juga ada jalur lokal di angkatan gue ya. Bener. Cuman ada kuotanya. Bener. Iya, iya, bener, Ada bener, kuotanya. iya. Jadi jalur lokal sekian, jalur berapa sekian. Jalur ya, harusnya begitu ya, balik ke dulu itu, ya. Itu menurut saya sangat balance Oke dan itu. Lebih kompetitif. kompetitif. Itu real, itu real. Jadi udah tahu tuh negeri ini minimal name-nya rata-rata 9. Ini name-nya rata-rata 8. Dia ada tier-tiernya tuh Om. Betul, itu harus Iya. kayak gua setuju sama itu. Gua setuju sama itu. Kembalikan UN. Kotak nggak ada ya? makan, kotak makannya sekarang kan udah Pamer-pameran juga. Oh ya, Om, kalau UN Eptanas itu menurut Om tuh nggak setuju gua. gak setuju di apa? Nggak setuju untuk dilakukan. Why? Wah, menarik. Kenapa? Karena tiap sekolah pendidikannya tidak sederajat sebenarnya. Itu setuju. Ah, Karena maksudnya kesian sekali anak-anak yang sekolah misalnya sore, misalnya di pedesaan dengan guru yang terbatas,
Iya. dengan Fasilitas pengetahuan yang yang ada. terbatas, internet yang terbatas, dikasih semua pertanyaan yang sama dibandingkan dengan orang-orang yang punya privilege. Tapi bukannya itu dengan sorry, let's say ada hasil yang buruk deh Om dari beberapa sekolah nih, yang kata Om punya banyak keterbatasan. Bukannya itu jadi memudahkan untuk berbenah ya? Iya. Karena ada statistik sama datanya. Betul, itunya betul. Tapi gimana dengan mental anak? Gimana dengan akhirnya dia tidak bisa lanjut kuliah karena nilainya jelek? Bar. Gimana akhirnya dengan dia tidak lulus dengan nilainya jelek? Kalau itu dilakukan hanya untuk statistik, go for it. Jangan menilai ubah nilainya ya. Jadi hanya untuk mendistribusi sekolahnya seperti apa. Tapi kalau sistemnya kayak sekarang kita kayak lebih tutup mata sama kebobrokan yang ada gak sih? Tanpa ujian ya. Definisinya, Dalam artian oke, kita gak bikin UN. Barometer buat menilainya ya makanya Buat bebenahnya? harusnya ada tes untuk sekolahnya, bukan untuk muridnya. Banyak kan foto. Jadi muridnya dites, Instansinya. ya muridnya dites nggak apa-apa, tapi tidak mengubah dia lulus apa enggak. Gitu. Dari hasil tes ini dilihat, oh ini sekolah jelek, ini sekolah ini, nah rubah sekolahnya. Lebih ke instansinya. Kalau ini kan sekarang konteksnya kalau tadi dari cara lu ngomong, ini kan bagus untuk menilai sekolahnya, tapi yang bertanggung jawab muridnya. Oke. Bebannya berarti Bebannya dipindahin. di murid, ya. Kesian banget gila lu. Setuju Om kalau itu. Kesian banget. Tapi kalau lulus tanpa UN, murid-muridnya sekarang dongo-dongo. Ya memang benar, makanya tetap dilakukan untuk merubah sekolahnya. Kalau nggak kesian anaknya lah. Kalau kamu ngedidik Aska pas dia sekolah harus jago semua mata pelajaran Enggak. apa satu? Enggak. Yang dia suka aja. Gua bilang nggak ada orang jago di setiap hal. Jadi menurut gua selama apa yang lu suka ya lu lakukan. Ini kan konteksnya kayak kita bilang lu ngajarin ikan manjat pohon nggak bisa ya. Ngajarin monyet berenang susah ya gitu kan. Jadi kalau menurut gue, kalau gue Aska sekolah gini, yang penting lu lulus, yang penting lu naik kelas. Kalau gue bilang nilai lu jelek, gue nggak marah, lu nggak naik kelas gue marah. Nah, Aska nanya, kenapa naik kelas? Kenapa nilai gue jelek nggak apa-apa? Kalau naik kelas lu marah. Soalnya kalau lu nggak naik kelas gue bayar lagi nying. Dan akhirnya lu kehilangan 1 tahun. Iya. Kehilangan 1 tahun. Tapi kalau misalnya dia jelek, bagusnya di hal yang lain dan sebagainya, banyak ini kan dari dulu udah jadi pembahasan. Banyak orang-orang salah ketika misalnya nilai matematika jelek, nilai seni rupa bagus. Akhirnya orang tua manggil guru les matematika untuk memperbaiki matematika. Ini kan goblok ya. Akhirnya matematikanya cuma nambah baik lebih dikit, seni rupanya malah turun. Iya. Kenapa nggak? Kalau seni rupanya bagus, panggil guru les seni rupa. Ditajemin itu dong. Itu kalau itu ditajemin nih, kayak Aska contohnya. Gua pada saat dia kecil dan sebagainya, nada nih. Ini banyak orang nggak nada tuh udah 5 tahun loh, bareng sama gue. Iya, udah lama ya ternyata. Iya. Orang tuh kalau ngeliat sekarang anjing udah gede banget, udah tinggi banget ya. Tinggi banget Om. Gue kalau lagi pergi apa segala orang ngeliat gue bertiga sama Aska dan sebagainya, anjir nih kayak udah bawa anak gadis dari mana gitu kan. 5 tahun, dari umur 12 tahun, dari umur 12 tahun dari kecil banget. Nah itu kan dia apa coba? Misalnya sekolah pendidikannya, dia sekolahnya matematika jelek, apa jelek? Honestly, dia juga ngakuin jelek. Wah kalah banget kalau sama Aska. Aska ini punya kelebihan nggak belajar pinter, karena dia auditori. Dia denger nggak usah lihat dia bisa. Nah, nada nggak bisa. Oke, gua tahu. Wah ini pendidikannya nilainya jelek, ininya jelek, apanya jelek. Terus apa? Gua lihat dia waktu itu targetnya mau jadi balet juara dunia, nggak bisa, skoliosis. Oke. Tapi ketika gua lihat ini anak kok suka masak ya. Ini anak kok doyan masak ya. Gua nggak mengatakan semua wanita harus bisa masak ya. Tapi ini anak kok suka masak ya. Gua bilang, Nada, kamu mau nggak les masak? Udah, gua lesin masak, gua sekolahin masak. Sampai nanti dia ketika kuliah pun dia bilang bahwa gua mau ngambil kuliner. Bisa jadi bisnis. Iya. Betul. Apa bedanya? Kenapa nggak yang bagus aja gua naikin? Setuju. Ini kan makanya harus
tahu anaknya jago apa. Aska belajar sulap karena gue main sulap. Aska belajar sulap, nggak suka. Tiba-tiba sukanya bela diri. Ya udah, bela diri. Masalah dia jadi atlet, jadi bintang film, jadi apa tuh urusan belakang. Nah, terus kalau gue bilang sekolah nggak penting, kuliah nggak penting. Memang gue pernah bilang gitu. Karena sampai detik ini gue mengatakan kuliah penting apa enggak? Enggak, kuliah tidak penting. Kuliah itu privilege. Jadi kalau lu bisa kuliah, lu nggak kuliah, lu goblok. Tapi kalau orang nggak bisa kuliah, nggak punya duit, nggak punya ini, nggak punya kemampuan, ya nggak usah, karena banyak jalan sukses lain. Tapi kalau lu mampu, lu bisa punya privilege itu lu nggak lakuin, sayang banget kan? Sayang. Jalan tol itu Om. Jalan tol. Tapi memang ada jalur alternatif ya. Betul, kayak Aska nih, dia punya cita-cita beda, dia punya ini beda. Tapi gue bilang, lu kuliah punya privilege kan? Lu masuk UI punya privilege, lanjutin, terusin. At the end of the day, kuliah itu kayak asuransi. If everything fail, seenggak-enggaknya lu punya itu. Pegangan ya. Punya pegangan. Mau abis kuliah terus nggak kepake kayanya dari afiliasi ya bodo amat, yang penting kaya gitu kan ya kan. Iya kan? Jadi itu privilege saja. Gary juga chef. Kenapa dengerin yuk? Kena nih Yuka kagak kena. Maksud gue ya. Iya. Kok kagak ada duitnya? Kagak ada duitnya. Dulu. Nggak ada duit apa? Enggak dulu Om buat kuliah. Nah, kayak lu deh. Lu bilang gua nggak ada duitnya. Ya udah, nggak apa-apa kan? Nggak Iya, penting nggak kan? apa-apa. Tapi kalau lu ada duitnya, Itu saya jalanin Om. nah lu nggak jalanin, sayang. Sayang. Tapi emang udah jalan. Nah, David Gary masak bareng tuh. Boleh aja Om, saya kan. Oh, bagus tuh. Iya kan? Boleh aja Om, saya. Lu suka masak lu? Sekolah Om, sekolah. Sekolah masak? Dia di sini chef. And hi Om. Weh, Nada, David Gary nih boleh nih. Asik tuh. Asik tuh, asik banget tuh. And hi Om nih Om. Sabi tuh. Wih, keren. Program MBG dari perspektif Om gimana ya? Ila balik lagi. MBG itu bagus. Tapi Ya, sekarang jeleknya di mana, rusaknya di mana, distribusinya, terus pengaturannya. Ini kan biasa ya, setiap program bagus begitu turun ke bawah, di bawahnya berantakan, udah kayak begitu. Ya ini berarti yang harus dibenerin adalah di bawahnya. Tapi kalau lu nanya gue sampai detik ini, gue masih merasa bahwa kita lihat hal-hal negatifnya. Ada anak racunan, ada apa, itu benar, itu kesalahan dari mana? Kesalahan dari bawah semua. Tapi ada juga anak yang, pernah nggak lihat video ada anak yang dapat MBG terus ngomong saya baru pernah makan daging seumur hidup. Yang dia bawa pulang buat adiknya, dia bawa pulang buat bapaknya dan ibunya dan sebagainya pernah. Jadi ada hal positifnya, ada hal negatifnya. Nah, hal negatifnya lah yang harus kita buang. Di Korea MBG bisa bagus, di negara lain MBG bisa bagus. Nah, orang-orang di bawahnya ini nih yang harusnya dibenerin. Makanya kalau gue mengatakan program MBG harus dijalankan terus apa enggak, harus dijalankan. Tapi ketika ada orang di bawah yang memainkan program tersebut buat kekayaannya pribadi, buat apa, hukumlah sehukum-hukumnya, selesai. Benar, MBG tuh jadi ladang duit tikus berdasi. Benar, makanya itu yang harus dihancurkan, bukan MBG-nya yang harus dihancurin. MBG tuh nolong loh. Ya kalau itu dijadikan ladang-ladang korupsi, ya itu yang harus dihancurin, bukan MBG-nya. sistemnya Om berarti Om ya. Sistemnya, distribusinya, pembuatannya, terus joget-jogetnya. Taunting orang. Itu kan, Mesin AC yang di luar di dalam. nah itu kan Dibahasin hakim. tolol kan kalau kayak Tapi gitu. memang sebuah kebijakan selalu ada celah buat korupsi sih Om. Kalau dipikir-pikir ya. Oh pasti, Dan selalu ada yang memanfaatkan itu. pasti. Tapi ya lu bayangin ya, di pemerintahan sekarang berapa banyak kasus-kasus yang dulu nggak pernah dibongkar, sekarang dibongkar. Ya kan? CT ke sekolah. Abudi. Sekarang. CT ke sekolah. Thank you.
Nadim segini 91.000 itu apa sih anjing? Ini dari kemarin banyak yang nanya kan masalah Nadim gimana ya. Kalau masalah Nadim gini, mungkin Semalam udah menjawab kan? iya Bang? makanya mungkin yang kalian lupa adalah Nadim tuh pernah gue undang ke podcast gua loh. Sebelum kasus ini pada saat awal pemeriksaan udah gua bahas banget. Jadi udah silakan tonton aja podcast gue pada saat itu gimana gua ngomong sama Nadim dan gimana pada saat itu kita bahas semuanya. Tapi kalau menurut gua pribadi yang kemarin gua bahas gua ulang lagi. Harusnya dari tim kejaksaan itu juga mengklarifikasi apa sih sebenarnya yang terjadi gitu kan kita nggak tahu ya. Kalau saat ini kan pasti orang lihat dari Nadim ya, harusnya dari tim kejaksaan juga terbuka nih loh begini jadi ada dua arah tuh harusnya. Nah yang ketiga adalah kalaupun gua nggak tahu benar salahnya, karena sekarang orang ngomong benar orang ngomong salah kita nggak pernah tahu nih, karena kita nggak pernah tahu kasusnya, siapa tahu ternyata salah atau siapa tahu ternyata dia benar gitu kan. Nah tapi pun kalau seperti itu, ini kan tuntutan hukuman. Gua tidak setuju dengan tuntutan hukuman seperti itu. Kalau gua setuju, kalau memang benar salah, ya udah miskinkanlah. Ambil hartanya, miskinkan kembali gitu. Karena kan ada tuh kan penyitaan harta kan harusnya kan dijalankan penyitaan harta. Hukum yang normal aja. Jangan sampai hukumannya lebih besar dibandingkan kasus-kasus lain atau pembunuhan dan sebagainya. Kalau itunya gue setujunya di sana. Masalah benar atau salahnya, let's see gitu. Jadi harus ada juga dari kejaksaan yang memang ngasih tahu nih supaya kita jelas seperti apa. Gitu. Ferdy Sambo dapat beasiswa ya, bukan urusan gue. Ferdy Sambo dapat beasiswa. Ferdy Sambo dapat beasiswa. Kopi. Pil kopi. Vape, aduh vape. Anjing shutdown cok. Tidur? Ini belum. Lo kalau shutdown tuh apa sih? Bego gitu atau gimana? Tidur hilang belasan jam. Belasan jam. Bisa 13 jam, 15 jam, 18 jam. Hilang aja gitu. Ditumpuk soalnya om. Dia hari sebelumnya sih tidur cuma 2 jam, 3 jam, 3 jam. Tapi Jadi kayak- bisa ya numpuk tiduran gitu ya? Nah ini om, coba nih saran buat si Arab. Dia kan, dia tuh ini kita konteksnya di luar kerjaan ya. Kalau ditanya hobinya apa, dia nggak tahu hobinya apa. Ada kayak misalnya kita selalu kasih saran ya, lu kayak aku nih, misalnya kalau ikut Aloy, lu selalu kayak udah kita padel, nggak mau itu, nggak suka berenang, nggak suka ini, nggak suka. Tapi kalau lagi nggak kerja, misalnya punya 3 jam nggak ngapa-ngapain, ngeluh, bosen, ngapain ya? Kalau saya ringkas ya om, dia tuh cari kebahagiaan lewat bikin happy orang lain. Tapi di saat dia sendiri, dia nggak tahu diri dia tuh happy-nya karena apa. Tapi bukankah Bunda Teresa juga begitu ya? Kebahagiaannya Bukankah orang lain. Mahatma Gandhi juga begitu ya? Kebahagiaannya datang ketika orang lain bahagia. Tapi kita nggak pernah tahu hobi dia apa om. Mereka. Tapi kita juga nggak tahu Bunda Teresa ngeluh apa enggak kalau lagi bosan om. Iya, Iya, Om. kita nggak tahu Mama tadi ngeluh nggak sama Kayaknya teman-teman. ngeluh deh ya kan? Iya. Kan? Ada ngecek dikit mah ada itu om. Iya ada. Iya. Cuma kayak Mama Gandhi nggak pernah ngomong kayak Nah, ngapain ya, Blay, gitu. hati-hati antara dari kebahagiaannya Arab adalah membuat orang lain bahagia. Kalau gini, kalau kebahagiaan dia membuat orang lain bahagia, itu positif. Yes. Positif. Karena kadang-kadang, ini buat gua ya, nggak ada yang namanya manusia itu, tidak ada menurut gua manusia itu yang benar-benar nggak minta balas budi, nggak ada. Bullshit. Oke, contoh paling sederhana. Kalau gua ada di sini, menguntungkan kalian nggak? Ya. Ya. Oke. Menguntungkan gua nggak? Ya. Ya. Ya udah, timbal balik ya. Ya. Oke. Kalau gua di sini tidak menguntungkan kalian, kalian nggak akan ngundang. Selesai. Kalau gua diundang buat gua nggak menguntungkan buat gue,
gua nggak datang, selesai. Kalau gua diundang menguntungkan tapi gue nggak suka sama kalian, gua nggak datang juga, selesai gitu kan. Berarti kan ada hitungannya nih, setiap kali ada hitungannya. Oke. Kalau kita nolong orang, kita ngerasa happy nggak? Happy kan? Berarti ada timbal balik dong. Ada timbal balik dong. Gue pernah lagi jalan, tiba-tiba terus gue ngeliat ada ibu-ibu lah gitu, kesian susah gitu. Terus gue mau ngasih duit, ketika gue mau ngasih duit, terus tiba-tiba ibu-ibu itu jalannya masih agak jauh, lampu merah udah hijau, gue diklasonin mobil dari belakang dan sebagainya. Itu sampai akhirnya gue nggak bisa ngasih duit, akhirnya gue jalan. Itu kepikiran loh. Artinya ketika kita bantu orang, kita pun dapat sesuatu kan. Jadi nggak ada tuh yang namanya bantu orang tanpa pamrih, itu tidak ada. Karena pasti ada pamrihnya, oke? Mau itu Bunda Teresa, mau itu apa? Bunda Teresa, kita anggap ya, misalnya Bunda Teresa, jangan sebut Bunda Teresa lah, karena itu bawa agama. Kita sebut orang sakti lainnya gitu. Ketika yang ininya agama ya, ketika dia bantu orang, karena dia percaya bahwa ketika dia membantu orang, dia dapat berkat, bener nggak? Dapat pahala. Dapat pahala, bener nggak? Oke, berarti ada timbal baliknya, semua ada timbal baliknya. Bullshit kalau tidak ada timbal baliknya semuanya. Oke, nah konteksnya adalah kalau Reza Arab melakukan itu, konteksnya adalah ingin membuat orang bahagia, it's good, it's okay. Yang bahaya adalah kalau konteksnya adalah people pleasure. Tidak bisa menolak karena nggak enakan. Itu gue bisa. Itu bisa. Bisa. Ya, kalau lu bisa nolak berarti ya lu happy ketika lu bikin orang lain happy. Ya memang kadang-kadang yang kita mikir ya udah kalau lu happy bikin orang lain happy, go for it. Make a lot of people happy. Maybe that's your happiness, makes a lot of people happy. Dan kalau lu bilang ya, tapi kalau lagi diam stres atau apa-apa, kepikiran lah, mungkin lu juga down, butuh psikiater dan sebagainya. Gua ngerasa bahwa setiap orang kreatif pasti ada gilanya, pasti ada sendirinya lah, pasti ada sedihnya lah, pasti ada stresnya lah. Nggak ada orang kreatif itu yang tidak gila, tuh nggak ada menurut gue. Pasti ada anehnya. Emang Michael Jackson nggak aneh? Aneh. Pasti ada aneh. Not Michael Jackson. Iya, tapi kan orang-orang tuh pasti ada aneh. Kayak gue tuh nggak ngerti ya. Kalau gue pribadi apa sih kalau orang job tuh riders ya. Riders. Kalau gue pribadi, gue tuh nggak pernah ngasih riders. Jadi misalnya riders gue, oke, paling riders gue kalau gue naik pesawat, gue mintanya bisnis. Oke. Terus kalau makanan gue bilang lu nggak usah ngatur makanan tim gue yang ngatur. Jadi gue nggak pernah minta makan apa. Kalau misalnya hotel ya tergantung, kalau hotelnya ada bintang 5 gue minta bintang 5, itu riders. Tapi gak usah nyebut nama artis dan siapa ya. Tapi kan ada katanya, ini juga gosip kan. Katanya ridersnya misalnya mandinya harus pakai air aqua. Oke. Galonan katanya. Oke. Pertanyaan gua, terus kalian marah-marah dengan, wih gila lah, beginilah, begitulah, apa segala. Loh, pertanyaan gua, yang ngundang mau kok. Yes. Yang ngundang nyiapin kok. Kalau yang ngundang merasa bahwa ini aneh banget nih artis nih, ya jangan diundang. Iya. Selesai. Kita kan nggak tahu dia begitu. Kita kan nggak tahu. Kita tidak pernah tahu apakah dia ternyata punya penyakit kulit. Kita nggak pernah tahu apakah dia sensitif sekali. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi kan yang mengundang mengiyakan. Ketika yang mengundang mengiyakan, salahnya di mana? Kecuali ridersnya narkoba, ya salah. Ini kan salah itu. Ini kan ini kan nggak ada ridersnya. Iya. Apa? Pasti banget dong. Ini kan nggak ada. Kenapa saya blok Aldi Taher? Saya nggak ngeblok Aldi Taher. Enggak. Saya delete. Belum berisik. Padahal udah sempet podcast om. Yo, podcast nggak apa-apa pak. Kalau podcast itu kan kita temen. Gue tetap temenan sama Aldi Taher. Allah gue undang ke podcast kok, gitu kan. Kan gue tetap undang ke podcast.
Cuman kan kalau DM tiap hari ya mendingan saya itu hal berbeda nih. Saya temenan dengan teman-teman di sini. Saya kenal Arab dari dulu gitu kan. Kalau dia chat tiap hari, saya blok juga, Bos. Ganggu. Kalau chatnya penting nggak apa-apa lah tiap hari ya. Gue udah tabu udah nge-mute dia lu. Enggak, gue bilang pasti akan lu mute. Sehari bisa 60 lu. Berisik, Iya, sumpah. iya kan? Berisik. Ente pernah ngalamin? Kan kita polo-polan juga om. Nah, terus Soal kita terus, ya Allah, ini orang berisik banget, semua juga diuploadin sama dia. lu mute gak? Gue mute. Lah ya udah. Gua pada saat itu motong bawa mute. Tai blok aja lah gitu. Kalau mute masih bisa kebuka. Duta kolek Indonesia. Semua post di kolekin sama dia. Iya makanya itu kan. Jadi kalau ditanya ada masalah apa, nggak ada masalah, Bos. Nggak ada masalah, kan hak saya untuk saya tidak mau lihat. Orang gua nggak mau lihat. Pagi-pagi 100.000. Sekarang ngomongin Yang mandi dulu om. Buset, 11 ya. Ini pertanyaan politik udah kita jawab semua ya dari kemarin ya. Berani lu. Beres ya. Berani lu. Beres, yuk. Ya selama bukan Gimana om? kita yang rasanya, Om? bahas. Gimana ini live stream kayak gini om? Tektokan secara Dua arah. Tapi Dua gue arah. ngeliat dari teman-teman yang ada di Chat. AA Clan ini ya, live chat ini, mereka orang-orang oke semua sih. Dari pertanyaan dari apa maksudnya kan? Atau nggak tahu? Atau lu punya ini quote word yang di restrict kan? Ada ya? Ada pasti. Kayak Pasti ngomong ada. jorok, ngomong Yang apa? berbau gitu. ini sih, berbau judo biasanya. Judo, sara, gitu. Atau Gitu kayak aja sih. omongan jorok? Enggak. Enggak sih. sama ada moderator yang kerja om. Hah? Ada moderator yang Oh, ada moderator yang kerja. Oke, bahas vape udah. Kita orang baik, setuju loh, orang baik semuanya. Kita kejar 100.000 ya live ya. Tadi udah. Udah ya? Tadi udah. 115.000. Gimana caranya ngadepin orang NPD? Ya ngapain lu hadepin? Goblok. Masa gobloknya kesini? Masa goblok kesini? Masa dia gobloknya kesini? Itu ada yang nanya ectomorph, mesomorph, endomorph tuh tipe-tipe badan tuh. biasa ekto. Om. Dia agak, nah kalau orang-orang ekto tuh makannya udah bebas, banyakin kalori. Ya tapi jangan yang kacau-kacau juga. Naikin masa otot ya om ya. Iya, berarti masa otot. Respect ya. Iya. Bobon, gue nggak tahu masalah Bobon. Banyak yang nanya Bobon, gue nggak tahu masalah Bobon. Buat gue, Bobon adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk Indonesia luar biasa. Dia NKRI garis keras, udah gitu aja. Nggak ada lo, lu suruh orang ke Papua kayak begitu sebagainya, naik helikopter yang kemarin helikopternya ditembakin dan dia berani. Ini banyak yang nggak tahu Bobon itu jual mobil untuk modal dia bikin masak-masakan di Papua pada saat itu. Tapi kalau masalahnya Bobon sama Broron, gue belum baca, gue belum tahu. Baik, orang baik dia. Orang baik. Masih aktif jadi red call. Ya lihat IG gue yang satunya lagi. Saya mandi dulu, tunggu sebentar. Ya gue tungguin dulu. Mereka tuh kadang merasa akrab gitu. Boleh ini nggak share fit call juga aja sekalian, buat penonton kita gitu kan. Benar, semua bahasan udah, lu rewind aja chat, benar, udah. Jadi lihat om Ded baca live. Tektokan lucu lah. Tektokan sama viewer ya. Iya benar. Kapan lagi lo om Ded tektokan sama live chat? Maraton edukasi ya, kita bikin maraton edukasi hari ini. Tinggi gua berapa? 185 dulu, sekarang kayaknya 183. Turun 2 cm gua. Kok bisa om? Menua, Menyusut. Bos. Menyusut. Tulangnya bukan tulang, apa namanya, bantalan Bentar di antara ini. ya, bantalan antara itunya, makanya di umur 30-an tuh 185, terakhir kali gua ini 183,5 lah. Makanya orang tua kan banyak yang akhirnya menyusut. Untung awalnya gua udah tinggi, Bos. Iya Tinggi sih. Aisyah jadi berapa tuh ntar ya?
Cynthia. Menyusut jadi apa dia? Jadi 23 Jadi tumbler kali dia. Segini ya, segini. Segini lah Pak. Cynthia tuh bisa 117. 17. Banjir ya. Om kenapa nggak terusin yang acara boxing Om gitu? Kan dulu kan sempet tuh yang Aska. Aska itu kan momentum aja ya. Kalau gua tuh agak I know it's industri lah. Mungkin I will do it, tapi kayak selebriti diadu tuh kayak ya, tapi itu memang lagi masanya sih. Gitu. Tapi nanti gue lagi bikin sesuatu, nanti kalian lihat lah. Wow. Soy. Nanti kalian mau nyalek nggak? Enggak, gila. Kalau tawaran mah banyak, tidak. Saya hanya bantu di Kementerian Pertahanan aja, itu pun bidangnya komunikasi, udah gitu. Ya, makanya ini kan salah satunya mengkomunikasikan, gitu. Seminar di berbagai macam universitas, itu yang gue lakukan sekarang, gitu. Sama ngasih masukan ke Pak Menteri, Pak Syafri, gitu-gitulah. Rupiah lemah udah. Biar lemah udah. Emang NPD? Hah? Emang NPD? Enggak lah. Emang lu MPD enggak? Yeah, I'm asking you as a psychologist. Enggak. Why so? Why? Lihat dari mana? Kalau orang MPD itu tidak ada karyanya, Pak. Itu dulu. Jadi banyak orang salah mengatakan NPD ada karya itu bukan NPD. NPD ada karya itu promosi, Pak. Woi. Kalau NPD itu hal nggak penting dipromokan, seakan-akan dia senternya. Tapi ketika seseorang punya karya dan sebagainya, ya semua orang yang punya karya harus NPD. Kalau lu punya karya lu tidak NPD, gimana caranya lu jualan? Kalau lu mau ngomong gitu, gue juga NPD dong. Kalau lu ngomong kayak begitu, terus misalnya gue pagi-pagi bikin konten telanjang dada dan sebagainya, gue NPD dong. Gue ngomongin makanan sehat, gue NPD dong kalau kayak begitu. Kalau ada karyanya nggak bisa dibilang NPD. Wow. Sick. Thanks. Kecuali lu nggak berkarya, terus lu, itu NPD. Cara bangkit dari titik terendah, bikin koma titiknya. Filosofis loh itu. Itu filosofis ya, ini bukan bercanda. Iya. Filosofis Iya, itu. ini bukan bercanda. Dari titik terendah, nggak ada titik. Kalau titik itu penghabisan artinya. Kasih koma. Jadi jangan berbicara saya berada di titik terendah, enggak. Saya berada di koma terendah. Karena koma ada lanjutannya. Karena koma bisa berlanjut gitu. Enggak, Anda jangan pernah mengatakan titik terendah. Titik terendah tuh definisinya apa dulu? Bandingin sama siapa dulu Anda titik terendah? Bandingin dengan siapa? Anda titik terendah tuh bandingin dengan siapa? Kalau Anda mau ngomong, wah ini titik terendah saya tuh di Palestina lagi perang, ada anak-anak meninggal dan sebagainya, titik terendah Anda di sana? Enggak kan? Jadi jangan ngomong itu titik terendah Anda. Gue boleh bahas gak sih? Boleh lah. Titik terendah gue yang baru kemarin. Beliau ngirim video ngomong gue kenal lu udah belasan tahun. Gue tahu lu jatuh bangkit lagi rap. Iya benar. Yeah. You said that to me. Yeah, I said that. And I Itu know. gue kirim video gue nangis soal. Dan dia waktu itu kayak video dan gue bilang gue kenal lu udah puluhan tahun ya. Udah. Dan gue pernah tahu lu jatuh bangkit. Jadi anggaplah ini sebuah kejatuhan di mana lu akan bangkit lagi. Dan anytime you need me, you just I'm straight to follow away lah. Karena gue tuh juga Tapi gue tidak minta tolong ya waktu itu. enggak, not at all. Padahal kalau Anda mau dijebak sama begitu-gituan, saya bisa tolongin. Nah, saya juga tahu yang jebak siapa. Nah, Yes, anu. ya kan kita kan
tidak menyebut nama ya. Gak usah, biar pada tahu aja. Kadang-kadang memang lucunya enggak, Yang lucunya terjebak kan sekarang. iya, enggak, lucunya orang tuh beranggapan mungkin ya silakan bilang NPD lagi ya. Cuman orang beranggapan gua tuh cuman gua gitu. Itu aja sih paling. Enggak lah. Arab itu mah Arab aja yang bisa diinjak lehernya terus-terusan. I mean like. Iya. Iya. TKW Hongkong menyapa. Woi, TKW Hongkong. Anda adalah sumber devisa negara. Udah kejawab bot? Ngeri si Dedi. Ngeri ya bot ya? Boleh Dedi ini loh. Kenapa ya, Bang? Hebat. Enggak, dia tadi nanya gue, Bang lu siapa sih Bang sebenarnya? Nanya gue gitu. Ah, lu siapa? Pas lu lagi berenang tadi, Bang lu siapa sih Bang sebenarnya? Bang dia nanya gitu. Karena ada bahasan sebelumnya nggak boleh kita bahas di sini. Oh. Gitu Det. Dih, buset. Oke, Bot. Lucu ya. Oh, ini lucu nih. Om sebenarnya tumbuh rambut nggak? Tumbuh. Ini gue belum cukuran tuh. Ini jadi kayak lu tau velcro nggak nih kalau ditarik tuh bunyi tuh. Oh iya dong. Tumbuh. Cuman gue tiap hari cukuran aja. Males gue. Kulkas nempel dong. Anjing langsung ke mata gue. Kena kulkas. Oh mundur lu. Kira gue Bang. Tempelan kulkas nempel dong. Tempelan kulkas kan pakai magnet anjing. Nempel lah, baik. Velcro nempel. Tapi Om pernah di amplas nggak pernah punya? Bukan dikerok gitu aja. Dikerok? Dikerok. Iya kalau dikerok, tapi amplas itu nggak pernah yang biar licin. Nggak pernah. Emang bisa. Tempel tapi ya, tempel ya. Tapi yang bahaya kalau pagi-pagi cepet-cepet tuh suka berdarah kan. Luka kayak waktu itu. Iya, ingat gak? Fuck itu lucu banget. Gue pakai. Iya lu ya. Bilang binatang punya lu ya anjing ya bener juga. Yang ada tensoplas di sini ya. Gila itu darahnya banyak banget. Itu darahnya banyak banget ya Allah. Ini buka pala, ini buka topinya. Ada toplas. Di tengah. Itu hanya terjadi pada saat pothap kan ya. Iya. Mulai kenangan sih. Lu bayangin tuh kalau di podcast kan nggak mungkin gue buka. Nggak mungkin sabar Om. Kenapa Om dicukur mulu Om? Hah? Why? Ganggu. Kan kalau kecil tipis kayak kumis gini belanja. Enggak, maksudnya kenapa gak membiarkan itu Biar lebih panjang tumbuh. sedikit atau Gue udah nggak pernah ngebayangin kalau gue berambut soalnya. Dan kalau orang nggak tahu ya pertama kali cukuran botak itu rambut tuh kulit kepala tuh kayak bayi bos, lembek-lembek gitu. Jadi sekarang udah keras kan, jadi ya udah. Bantuin nyari orang yang chat DM Mbak Amel Om Ded. Mbak Yang Amel? hal kecil gitu nggak usah. Hal gede aja gue nggak minta bantuan, Blay. Iya lah. Nggak usah lah. Aman bisa sendiri tuh gua. Aman aja. Jadi kopi dari berapa? Ini ada ekornya banget. Jangan, itu mah jadul banget nih. Oh, kenapa dia kalau buat foto ya? Kayak nggak berani. Sydney Australia pagi Om Deddy. Pagi. Kau jawabannya? Enggak, nggak takut. Aku terus gitu ya. Enggak, ngeri saya. Om Ded kan terlihat suka ngobrol ya Om ya. Om kalau lagi podcast gitu pernah capek nggak sih Om? Kayak ada nggak sebenarnya namanya kayak Baru mau nanya, ya, aduh, bintang. pengen udahan dah gitu. Gue pernah nanya tapi gue lagi pas lagi dinner doang. Terserah dia bisa jawab apa enggak nih. Kalau gue lagi dinner gue nanya soalnya beneran. Jadi yang tersulit pada saat podcast itu adalah ketika ketemu bintang. Jatuh ya, gue tuh nih kayak misalnya kalian undang gue di sini ya, kan kemarin lu bilang kita ada dead air nggak apa-apa gitu kan. Iya. Tapi kan gue paham lah konteksnya marah dead air pun nggak apa-apa. Tapi kan gimana ya, otak gue tuh ketika diundang berarti kan gue punya tanggung jawab, bener gak sih? Buat gue pribadi ya, buat gue pribadi. Jadi ketika gue diundang harusnya gue memberikan sesuatu di acara. ya. Oke. Jadi kalau gue dead air di satu acara, buat gue endingnya ya gue nggak suportif. Makanya gue tidak boleh dead air. Mau capek apa segala nggak boleh ada dead air. Nah, yang jadi masalah kan tidak semua bintang tamu begitu ya bos. Iya, kesadarannya beda. Kesadarannya beda kan. Aman sense. Kalau kayak misalnya teman-teman AA Clan deh, kan kalian udah tahu main kan. Jadi ketika ngobrol, ketika guanya lagi blank, kalian tahu gua blank, kalian nyamber gitu kan, kalian masuk. Nah yang paling bete adalah ketika ketemu orang-orang yang memang
blank aja gitu. Jadi kalau ditanya gimana sekarang streaming, Baik. oke. Oke. Gak ada lanjut. Gue nunggu kan tuh, oke. Oh oke. Iya oke om. Berarti penontonnya banyak. Lumayan. Banyak sih. Ada. Anjing gitu maksudnya. Itu tuh kayak 1 jam tuh kayak wah anjing gua kerja banget nih gitu kan. Itu lama banget. Makanya sebenarnya ketika Pothub itu lebih enak karena ketika loh jangan salah, Pothub itu pun ada orang-orang yang kita undang dan dead air. Nggak semuanya ya lu tahu lah gitu By kan. editan juga kan itu. Kadang-kadang yang kerja bisa 1 orang doang, bintang tamu cuma 1 orang doang. Kadang-kadang bintang tamu kalau lagi ini dua-duanya dead air, tapi kalau Pothub jarang dead air karena bintang tamunya ada 2. Jadi at least kalau 1 dead air, 1 lempar ke samping. lempar ke 1. Nah, tapi karena ada gua ada Vidi, kalau ini sampai dua-duanya dead air, ya udah gua sama Vidi main. Gitu. Nah, kalau undang bintang tamu yang dead air banget ya sekali lah kita undang ya. Jawabannya sama kayak Bang Pras persis. Iya ya. Aku pernah ditanya juga tuh Bang Pras. Jawabannya persis kayak Bang. Capek kalau lagi dead air capek. Udah gitu kita punya tanggung jawab untuk acaranya Berjalan. jalan. Acaranya jalan. Oke Om, bahas teknis podcast Om. Saya penasaran Om. Menurut Om, host podcast yang baik itu host yang seperti apa? Host podcast yang baik adalah host podcast yang mendengarkan. Jadi gini, banyak orang nggak tahu. Kita bicaranya sombong nih ya. Balik lagi, gue akan bicara kalau gue sombong, gue bicara gue sombong. Gas. Gue itu adalah tipe orang yang tiap hari belajar. Jadi gue tuh dari jam 3 pagi, kenapa gue bangun jam 3 pagi, nge-gym dan sebagainya, selesai jam 6, jam 7 sampai jam 10 itu gue nggak boleh diganggu karena gue belajar. Gue belajar tuh belajar apa? Gue baca buku baru, gue nonton YouTube berita, pokoknya all information I get it, oke? Terus gue belajar buku-buku psikologi baru, belajar pokoknya everything yang gue bisa pelajari, gue pelajari. Bahkan gue masih belajar sulap sampai sekarang, walaupun gue nggak perform. Karena kan kadang-kadang kayak lagi kayak begini, kayak gue harus perform kayak kemarin, ya udah gue perform. Nah, ketika gue di podcast, semua ilmu yang gue punya itu harus hilang, Harus kosong. harus kosong. Karena kalau enggak, gue kepingin menjawab. Termasuk di sini Om. Kenapa? Termasuk di sini juga nggak? Enggak, sini kan bintang tamu. Nggak, kalau sini kan gue bintang tamu. Kalau gue bintang tamu kan gue punya hak menjawab. Jadi contohnya nih, kayak misalnya siapa lah, gue ngundang siapa ya? Gary misalnya gitu. Dia ngomongin tentang lari dan olahraga, kesehatan dan sebagainya. Maka gue harus dengerin dia. Gue nggak bisa, ya karena lari tuh gini, bakar kalori begini-begini. Terus tiba-tiba gue jawab, iya tapi bakar kalorinya kan begini. Itu debat bro. Ini gue dengerin. Mau dia bener, mau dia salah, gue dengerin. Nanti mungkin gue kasih. Tapi kalau gue, nah ada gitunya gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mendengarkan bintang tamu, jadinya bukan podcast, jadinya rakyat bersuara. Ya kan? Berarti Debat spotlightnya politik. Spotlightnya harus di bintang tamu. Harus ke dia berarti Harus ke ya? dia. Nah, tujuan kita adalah, dan gini, lu bayangin nggak kalau gue ikutan ngomong, ikutan sok pinter, diem nih orang. Iya. Diem ini orang udah pasti. Belum apa-apa terus dia ikutan ngomong, dia sok tahu, dia begitu. Akhirnya kadang-kadang, si Pras tuh suka ngomong, temen gue suka ngomong, anjing lah lu Om Ded, gue tahu banget tuh lu pengen ngomong, lu pura-pura goblok aja gitu. Kayak ngundang pawang hujan. Mulut kan gatel banget, jelas mulut kan gatel banget Itu gitu jot kan. banget tuh. Iya kan? Pengen lanjut tuh. Iya kan? Tapi kan ya ayo, gue mau dengerin aja. Undang orang misalnya bisa ngeliat setan, ayo gue mau dengerin. Tapi at the end of that gue bilang, sorry ya, ini kan perspektif macam-macam, beda-beda. Saya pribadi tidak percaya. Gue boleh dong ngomong gitu, saya pribadi tidak percaya. But, yuk gue mau tahu menurut lo gimana. Dengerin aja. Terus gue bilang, at the end gue bilang juga, ini walaupun gue pribadi nggak percaya, bukan artinya tidak ada ya. Pribadi gue, 100% percaya. 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 100% perc
nggak percaya. Tapi kalau ada, ya ada. Ya terserah orang mau ngomongin apa terserah. Kalau ada ya gue juga nggak tahu gitu kan. Itulah kenapa saya tidak menjadi host podcast ya. Karena saya tidak pernah mendengarkan orang. Si TP ini oke. Apa? TP oke. What do you mean? Tidur atau apa? Oh iya, tapi masih tidur ya? Ini saya di sini om. Oh, udah ada. Bajingan. Dari tadi om di sini. Dari Om. tadi. Ngobrol kita ngobrol mendengarkan om. Tiba-tiba gitu. Ngomong, Kaget lu loh. ngomong Oh, soalnya dari lu. tadi. Nggak Ada kelihatan. ngomong ada. Dia host, dia Mendengarkan mendengarkan ada. dia. Mendengarkan. Sebagai host yang baik kita mendengarkan kosong. Nih, bentar. Host podcast. Om kenapa tidak suka ngeliat? Orang gendut. Tapi bawahnya, tapi nggak bisa. Coba di scroll dong, scroll S. Coba. Tuh. Mana? Kalau tidak suka orang gendut pada atasan Om Dik rata-rata orang gendut, apakah pernah tuh disuruh ngurusin badan? Bilang gua nggak suka orang gendut, bos. Nggak ada keluar kata-kata dari mulut gua tidak suka orang gendut, tidak pernah keluar. Ya, nggak pernah keluar. Yang ngomong itu bukan gue. Siapa yang main yang ngomong? Yang ngomong itu Stephen Wongso. iya. Itu pun gua maki-maki tuh orang. Gua nggak pernah nyuruh orang diet, tidak pernah. Gua tidak pernah ngasih tahu orang hidup sehat seperti apa. Gua tidak pernah sekalipun keluar dari mulut gua kecuali ditanya. Kalau orangnya nanya, gua jawab. Kalau orang nanya, Om gua gemukan begini. Nah baru gua ngomong, ya itu lu tahu nggak itu nggak sehat, itu begini. Karena bukan hak gue, hidup kalian bukan hak gue. Selesai. Kalau lu nanya, gue jawab. Lu nggak nanya, terserah. Udah. Karena gue juga nggak tahu. Ini yang jadi masalah pada saat itu dengan Stephen Wongso pada saat itu. Anyway, gue temenan sama Stephen ya. Jadi gue I have no problem with Stephen. Itu anak masih muda, terus-terusan Nanya. juga. Bukannya itu cara dia mainnya? Apa? Bukan cara dia mainnya. Betul, cara dia main di usia muda dia yang masih naif, masih berpikir bahwa itu benar untuk dimainkan. Cara dia main seperti itu. Salah apa enggak? Salah. Tapi kan kita lihat juga usia masih segitu dan sebagainya adalah momen-momen waktu-waktu untuk orang berbuat salah. Orang umuran gua aja masih bisa salah kok kalau ngomong gitu kan. Apalagi sekarang semuanya game of attention. Mungkin dia tertarik untuk itu, akhirnya dia salah ngomong, akhirnya dia memberanikan diri untuk itu. Tapi salahnya tetap salah, tapi setiap orang bisa salah, apalagi di usia seperti itu. Maksud gue seperti itu, salah tetap salah. Nah, konteksnya adalah yang waktu itu gue ngomong adalah ketika lu ngomong orang gendut itu begini, gue bilang sama dia, kita nggak bisa loh ngejudge orang gendut tuh begini, nggak bisa. Pertama, dia gendut karena apa? Bener gak? Lu gendut karena males, karena lu nggak mau olahraga, karena makan lu berantakan, oke lah. Gue pernah ngomong kok, gue tuh pernah ngomong live di Hitam Putih. Gue bilang live di Hitam Putih. Ada anak lah kecil lah gitu, gemuk banget. Gue bilang, ini cara, gue ngomong live, ini cara mendidik sama seperti didik anjing. Dan gue nggak disikat sama penonton. Oh nonton tuh gue. Ya kan? Kenapa kayak didik anjing? Karena gue lihat ini anak nangis, begitu nangis, lu kasih coklat, gue bilang. Lu kasih permen dan banyak. Ini kan yang dilakukan ketika kita didik anjing. Sit. Begitu sit, makan. Gua nggak disikat sama penonton. Nah sekarang gimana dengan orang gendut yang contohnya dia punya penyakit hormon? Gimana dengan dia punya tiroid, T3, T4-nya berantakan? Sampai goblok lu diet juga gemuk. Iya kan? Gak bisa salah dong. Karena penyakit. Artinya kan orang gemuk itu yang benar itu adalah gini, lu coba diet bener. Kalau udah diet bener, hidup lu udah bener, nggak bisa ke dokter hormon tuh apa sih? Androlog ya, nggak tahu lah apalah. Ke dokter hormon, lu cek hormonnya, oh ternyata hormon T3, T4-nya rusak, hormon grelinnya rusak dan sebagainya. Benerin hormonnya, beres. Jadi gua nggak pernah membenci orang gendut. Dari kantor gua gendut semua juga, banyak yang gendut juga. Dan lu ada minta mereka buat turunin berat badan nggak? No, No? tapi gua kasih member gym. Do they like use it? Yes, they use it. Gua kasih member gym. Nah, konteks gua kasih member gym juga menarik nih. Gua kasih member gym di semua pegawai gua. Semua gua kasih member gratis.
all club gue kasih member gratis dengan catatan. Kita lihat dalam waktu 3 bulan. Kalau lu seminggu nggak ada minimal 2 kali datang. Seminggu 2 kali gampang dong bos, ya kan? Sebulan 8 kali. Kalau lu seminggu absen lu nggak ada 2 kali, setelah 3 bulan member lu gua cut. Ngapain? Nggak pakai juga. Nggak pakai juga kok lu. Nah ketika lu mau member lagi ya lu bayar. Kan lu nggak pakai juga. Nggak pakai juga. Sayang dong, lebih baik gua kasih orang yang pakai kan begitu. Jadi saya nggak pernah ngomongin orang gendut. Ya Allah masih ada. Endokrin ya, endokrin kali ini. Androlog dong berarti. Daddy of my father, udah gila. Daddy of my father. Ultra Sleep aman untuk busui, tadi udah dibahas malam. Aman. Untuk busui aman. Nih si Didi nanya, Pak, kita mau ngirimin karena kemarin di Tolong Rembang Marathon kan banyak, jadi tuh banyak orang-orang nggak tahu kalau Ultra Sleep tuh punya gue, dan gue tuh nggak pernah promo. Nggak pernah kan, gue nggak pernah ngomongin Ultra Sleep kan. kelihatan. Nggak pernah, nggak Emang pernah sama nggak pernah sekali lihat. gitu. Terus dia nanya kalau kita mau ngirim PR paket boleh nggak usah dipromoin, tapi boleh nggak buat ucapan terima kasih aja, siapa tahu bisa bantu tidur. Kok Didi? katanya gitu. Iya Didi. Kok I need it. Gue sangat sulit Mau, untuk tidur kok. mau. Ini sekarang gue seger lagi. Boleh. Mau lah. Mau lah. Atau mau tanda tangan kontrak sekalian? Wah itu juga boleh tuh kan. Masuk lagi aja. Masuk Kontraknya lagi. aja nggak ada ininya. Per 6 bulan aja nggak apa-apa. Nggak ada bayarnya kontrak aja. Kontrak aja. Lu paling cocok dari semua ini Penghasilan gua loh. terafiliasi. Paling cocok gua loh dari semua ini. Gue sih duta tidur ya. Iya, dia mah nggak butuh, Cynthia nggak butuh. Yang di sub Om Ded apaan? Ini gue lagi nyobain, ini nggak boleh nggak sih ngomong gitu? Nggak boleh. Boleh. Bebas nggak sih? Lu mah mau ngapain bebas. Gua udah terserah lu. Gue lagi nyobain ini apa Nix ya. Gara-gara kemarin pada saat tamu BNN kan kita beli macam-macam vape tuh. Oh. Iya. Coba. Nix tolonglah masuk ke saya ya. Oh masih begitu juga. Oh, masih begitu ya? Saya Masih, Om. Saya setidak-tidaknya kan tidak link tokoh ada di bawah afiliasi. Oh, awas lu ya kalau iya nanti ya. Kalau lu gitu gua gitu. Bangsat ngomong dong, guys. Iya makanya kalau lu udah mulai gitu artinya wah dunia udah tidak baik-baik aja dong. Artinya kita harus ke sana dong ya kan untuk bertahan hidup dong ya kan. Kalau ini kan gua ini Kok saya dia lagi tahu sih? Iya dong, saya lagi pakai Nix nih. Jadi tolonglah Gua nggak Nix ya. mungkin begitu. Tolonglah ya. Jangan udah gua promoin di sini Anda nggak. Rumah gua mahal om. Apa? Rumah gua mahal ini. Iya makanya. Aduh. Oh masih terima endorse gak sih Om? Endorse. Gini, kayaknya gua harus lurusin dulu deh sedikit ya. Endorsement sama brand deals Oh, sorry, itu sorry, dua Bang. hal yang berbeda. Gua brand deals. terima brand deals. Masih? Iya. Endorsement nggak terlalu. Kayak buat Instagram pribadi gitu. Kalau YouTube kan masih kan? Kalau YouTube kan karena naruh. Yes. Karena Program iya. di program ya. Tapi kalau pribadi lebih ke BA, lebih ke itu. Oke. Makanya ini kalau endorse buat apa ya kan kalau kalau BA ya oke lah. Tapi Kayak om kayak di Oh, kalau itu. Lo 2 kali tuh Nix dipuji Om Ded tuh kan. Siapa yang punya ini? ini Siapa? ada mantan BA-nya, Om. Ada. Siapa? OTP mantan BA. Ownernya siapa, Pe? Ada? Ada Om. Iya ya, masa nggak ada ownernya? Iya. Dengar Anda ownernya. Masa dibentak? Kok dibentak? cara minta dia gitu ya. Malah nggak jadi ya kalau gitu ya. Ya iPhone tolong ya. Ini saya juga pakai iPhone. Apple. Glad to see you here. BA tolong ya, saya masih kosong nih. Tuh, BA tuh, tolong tuh. Apaan sih? Lu berdua udah gua iket. Enak aja lu. When ya? When ya? Kapan ya? Cair katanya. Kapan ya? Om Ded kapan kenal Arab? Udah kemarin dulu. Ultra Sleep, iya. Onat gimana Om Ded? Onat, baik-baik aja Onat. Kenapa Onat?
Awal kenal Arab tuh gue belajar YouTube. Udah sering dibahas cerita Iya. kesekian kali, emang ini mancing doang. Jadi Iya benar. dodol nih orang-orang nih. Nyanyi lagu Mipan Susu tuh apa sih? Nyam. Lawas banget. Gila itu loh. Bang Eka itu ya. Susu. Yang diedit Om Ded sama Bang Eka Musiwana. Nyam. Fior mana Om Ded? Fior gila Fior mana? Om Yuka merem Om. Om ngantuk banget Om. Ya abis renang tuh kan. Iya. Saya baru ngerasain tadi berenang kaki lemes loh. Iya kan? Ngerasain berenang ngos-ngosan barusan gitu. Sampai ngik gitu. 20 menit pantas olahraganya 20 menit doang berenang. Iya 20 menit aja. Kagak berhenti Om, 20 menitnya begini terus. Gue berhenti gara-gara kalian, biasanya nggak berhenti gue. Ya udah Nungguin Om. kalian nge-tag bajingan. Keringanan sedikit Iya Om. Om, kita juga baru pertama ini Om kayak gitu Om. Sesi kedua kapan Om? Hey, No 5 hari no lihat no. Kenapa habis makan ngantuk? Habis makan ngantuk insulin naik. Kalau insulin naik pasti kita ngantuk. Cetek beres macam. Insulin tuh yang bikin nafsu makan kan Om? Nggak, yang bikin nafsu makan hormon grelin. Insulin itu naik ketika gula masuk. Jadi insulin kita naik ketika gula masuk. Nah nanti insulin itu dia akan nilai, dia akan lihat nih ini gula mau dijadikan apa? Mau dijadikan energi, masuk ke liver atau mau dijadikan cadangan lemak. Ketika jadi energi, ketika lu olahraga dia dijadiin energi, ketika ada otot jadiin energi. Makanya ketika orang olahraga atau punya otot lebih banyak, makan gula lebih aman. Ketika enggak, dia ke livernya keluar, dijadikan fat sebagai cadangan makanan. Oh, Akhirnya jadi cadangan makanan. grelin. Om mau nanya dong Om. Kan Om Deddy lama di dunia showbiz dari dulu. Dan ada dua generasi showbiz yang di TV sama di Digital. sekarang Digital. sosial digital. Perbedaan dan persamaannya itu apa? Perbedaan dan persamaannya. And how do you survive? Oke, kalau perbedaan menurut gua secara positifnya TV dulu ya. Positifnya TV adalah kurasi untuk masuk TV itu berat. Jadi either you are really good, lu nggak bisa masuk TV. Apalagi di zaman gua tuh kan bisa dibilang 3/4 Chinese. Karena dari nyokap gua Cina banget, bapak gua darahnya darah pribumi. Jadi untuk masuk TV pada saat itu di zaman itu ya, nggak zaman sekarang ya, di zaman itu kan agak rasis ya, agak sulit. Jadi ketika seseorang bisa masuk TV itu kan pasti dinilai dulu, dilihat dulu dan sebagainya. Jadi ketika mereka masuk TV, mereka sudah siap dan memang orang-orang terpilih. Itu positifnya TV. Negatifnya TV, karena orang-orang terpilih, maka bisa aja ada permainan-permainan untuk orang masuk. Supaya Titipan. dipilih. Ya bisa ada titipan, anaknya bos dan sebagainya, bisa seperti itu. Dan akhirnya juga tidak membuka, kadang-kadang kita ngelihat ada orang-orang punya bakat yang nggak kelihatan akhirnya. Gitu. Jadi itu negatifnya. Terus juga dengan adanya KPI ya. Dengan adanya KPI, jadi akhirnya pembahasan tidak bisa dibahas dengan lebih deep dan lebih dalam lagi. Nah, kalau media sosial kan artinya semua manusia tuh punya senjata sekarang, semua manusia punya kesempatan yang sama. Jadi kayak komunisme kan sebenarnya kan? Iya lagi. Ya dong. Lu sekarang kalau kita bicara semua afiliasi, kemarin semua bisa dapat duit, ya udah semuanya rata. Iya. Kalau dulu kan nggak bisa. Ini kan semuanya rata. Nah, akhirnya dengan semuanya rata, konteksnya adalah yang akan tertinggal adalah balik lagi kayak TV. Yang tertinggal adalah siapa yang paling bisa bertahan. Karena banyak banget yang akhirnya di sosial media munculnya cepet, hilangnya juga cepet. Kalau TV munculnya cepet, hilangnya lama. Karena TV akan pakai lu terus. Muncul terus dia. Muncul terus dia, kayak radio zaman dulu. Kalau lagunya lagi, lagunya itu terus. Sekarang coba lagu baru, hype-nya berapa lama sih? Karena next day there is another lagu baru, next day there is another influencer lagi. Jadi akhirnya kalau dulu TV itu adalah you have to be good, kalau sekarang you have to be stable. Lo harus stable. Nah,
konteksnya adunya di mana? Adunya di karya terus. Ya seperti kayak misalnya lu bikin kayak beginian. Ini kan hype lagi nih. Jadi nggak pernah boleh hilang nih, hype-nya nggak pernah boleh hilang. Dan lebih capek karena akhirnya persaingannya jadi lebih besar banget, lebih kompetitif banget. Jawab pertanyaan lu tadi, gimana survive di dua itu. survive. Ya satu, kalau kita bicara gitu pasti adaptasi lah, udahlah ngomongnya adaptasi terus pasti. Tapi kita nggak boleh egosentrik. Banyak banget artis-artis, selebriti tua di umuran gua yang very egosentrik. Contohnya gini, sosial media mah anak-anak alay. Ingat nggak? Zaman dulu itu hampir semua orang pernah mengatakan TikTok tuh buat alay doang. Iya. Iya kan? Kayaknya termasuk lulu pada deh pasti mikirnya gitu, ya kan? Iya ngatain gua. Iya kan? Tapi ternyata kan kita salah tuh. Ternyata kita salah tuh. Jadi dari situ kita belajar bahwa kita nggak boleh egosentrik mengatakan bahwa ini mah afiliasi mah cuman duit segitu juga gitu. Tapi lama-lama afiliasi bisa membunuh loh. Jadi kita nggak boleh egosentrik, kita harus masuk tuh, kita harus pelajari tuh. Either lu pakai, nggak lu pakai dan sebagainya, lu pelajari. Lu pelajari tuh gimana caranya CapCut, edit video jedak-jeduk, lu pelajari tuh. Mau lu pakai nggak pakai, lu pelajari. Dan gue punya konsep satu, bahkan ke Aska, ke Nada. Lu tidak boleh nyuruh orang di kantor gua ngelakuin sesuatu yang lu nggak bisa. Jadi contoh paling sederhana, Nada bikin video atau Aska bikin video. Oke, setelah bikin video diedit sama editor kan? Oke. 1 tahun pertama editor, lu tongkrongin, lu duduk Pelajari. samping editor, lu belajar. Udah, lu edit video lu sendiri. Udah bisa edit video sendiri, baru lu boleh suruh. Karena kalau enggak bos, konteksnya gini, sampai lu nyuruh orang yang lu nggak bisa. Lu nggak bisa ngelakuin, lu nyuruh orang. Enak banget lu harus bisa dulu. Dan bukan hanya itu, kalau lu nggak bisa ngelakuin, gue pernah belajar bisnis hancur-hancuran. Kenapa? Karena gue nggak ngerti. Gue bikin restoran, gue harga daging nggak tahu dari mana. Dibilang daging busuk gue nggak tahu. Hancur lah hidup gue, bangkrut lah gue pada saat itu. Tapi kalau lu paham, lu tahu, nggak perlu pinter ya, nggak perlu you become the best, nggak. Tapi lu tahu cara ngedit, lu tahu apa, lu tahu. Sampai detik ini, believe it or not, sampai detik ini sampai detik ini nih, ngeliatnya gimana ya? Ini editan gue semua. Oh, masih edit sendiri. Ini ngedit semua. Editan gua semua. Ya ini udah kehapus kan. Tuh. Gua ngedit video gua sendiri. Gua ngedit thumbnail gua sendiri. Makanya kadang-kadang temen kalau ngasih gua thumbnail kosong tuh. Jadi pagi-pagi salah satunya ada gua ngedit thumbnail, gua ngedit reels, bahkan bukan reels gua pagi-pagi ya, kalau itu kan nggak diedit. Reels tayangan itu gua edit. Dan begitu udah hasil tayangan 1 jam keluar, 1 hari sebelumnya gua tonton dulu 1 jam. Udah gua tonton 1 jam, buang bagian ini atau enggak, ini bagian ini harusnya yang jadi promonya bagian ini dan sebagainya. Karena kalau lu nggak tahu apa yang lu kerjakan, ya lu nggak bisa jadi seorang pemimpin ketika lu nggak tahu apa yang lu kerjain. Itu gue. Itu gue. Jadi Aska sekarang kalau misalnya nyuruh orang edit dan sebagainya, kok dia nggak bisa, lu jangan pernah nyuruh orang lu nggak bisa. Kecuali lu bisa. Nggak perlu the best kayak editor ya. Tapi lu bisa dan lu ngerti. Kalau gitu silahkan. Wah, gue dihipnotis nih mau beli ini. Ngantuk kayak. Kena hipnotis. Ngantuk semua pasti. Parah ya. Ngantuk. Dari gue masih kira nih. Masih ngedit sampai sekarang om ya? Masih ngedit gua. Masih beneran masih ngedit. Bisa enggak lu? Bisa enggak? Bisa enggak lu? Dan gua tonton. Oh tonton oke lah. Review. Gua review dulu, udah gua review kayak Aska nih misalnya dia ada
ada YouTube gitu kan. Ya tugas dia adalah ketika selesai dia tonton dulu, baru dia tonton, baru dia ngomong lagi. Karena menurut gua gini, lu kalau sampai lu nggak tonton, lu nggak tahu nih isinya apa, terus tiba-tiba ada masalah dan sebagainya, terus lu nyalahin yang ngedit, ya nggak bisa dong. Iya. Lu bayangin ya, siapa tahu yang ngedit tersebut tujuannya baik, tapi beda sama apa yang kita mau. Kalau kadang baru udah remote aja enggak, masih kita jagain terus. Besok kita ke sana loh besok. Jam berapa sih? Kada? Iya, jam berapa ya? Jam Kalau Gadang Baru jam berapa besok ya? besok itu. Siang ke arah sore siang harusnya. Nggak ada. Itulah kenapa Besok jam saya bukan pemimpin yang baik. Bahkan saya tidak memimpin karena saya tidak tahu apa yang kita kerjakan. Ini tahu gua tahu jam berapa. kalau nggak salah jam 12 Makan siang. makan siang. Kalau nggak salah. Enggak deh. Jam 2 yang mulainya. Enggak. Kemarin gue dapat jadwalnya. Yop, Jam berapa besok? maraton jam berapa ke Gadang ya? Oh, Si sore. setengah 4. 15.30. Lebih tahu orang. Lebih tahu Orang dalamnya Oh, goblok. jam kita sendiri. Jam 2 kita jalannya. Iya, jam Oh, jam 2 jalan. jalannya. Jam jauh aja sih. Gue selalu lihat jadwal kita jalan soalnya. 2 jalan. Kadang Om, gua nge-gym udah 1 tahun kok. Badan gua belum kayak Om. ini nggak setahun ini. Gua nge-gym 25 tahun, Bos. Buset. Kalau mau cepet pakai roid aja. Cepet mati juga tapi. Tapi bijinya ini om, kalau pakai roid om. Bijinya Ya kan karena testonya diganti yang palsu. jangan pakai roid guys. Tapi bebas sih. Ya, Kalau gua sih terserah lah ya orang. Terserah lah. Kalau gua gini, misalnya gini, orang mau pakai roid ya. Pertanyaan gua cuma satu. Target hidup lu apa ya? Apakah lu mau jadi atlet binaraga? Kalau lu mau jadi atlet binaraga yang gua lawan, ya seralah ya, gua nggak peduli lah. Tapi kalau tujuan lu cuma buat keren pakai roid sih sayang ya, sayang. umat sulus ya. Aska bisa tuh nggak pakai Iya. apa-apa. Iya. Kering dia. Ya memang lebih Pakainya pakai waktu. sengsara gitu Sengsara. aja. Pakainya waktu. Pakainya waktu, 5 tahun deh. dedikasi, udah gitu aja. Nada dateng nggak dia masak, dia kan tiap hari kerja.